league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center. Bullseye, hit it the most, there's no misses. Something like fish in a barrel, it's no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Trendsetter told them before, but they don't listen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Makan nasi goreng, minumnya siwalan. Dibawa ke sawah sambil jalan-jalan. Selamat datang di Kota Lamongan, kota indah berlimpah pangan. Pak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Haji Yandri Susanto, SPT, FPD, yang saya hormati Bapak Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, MBA, Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional, Bapak Irjen Polisi Tantan Sulistiana MM, yang saya hormati juga Direktur Fasilitasi Kerjasama LTD dan BPD Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Insinyur Zanaria MSI, maaf, Ibu Zanaria MSI dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur yang mewakili Ibu Khofifah Indar Parawansa, Bapak Dr. Haji Emil Elistianto Darta, PhD, yang saya hormati segenap anggota DPR, DPR Provinsi Jawa Timur, DPRD Kabupaten Lamongan, dan juga ada di sini Gus Habib, Gus Hakim, dan juga banyak anggota DPRD dari Kabupaten Lamongan, Bapak Ketua Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, Bapak Brigjen Polisi Budi Mulyana, SIK MH, Saudara Wakil Bupati Lamongan beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan, hadir juga di sini Bu Wagub Kabupaten Malang, yang saya hormati Saudara Ketua DPP Abdesi Merah Putih Bapak Anwar Sadat beserta para pengurus yang juga baru saja melantik mengukuhkan dari DPP Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan, para kepala desa dan perangkat daerah, pengurus BUMDes, pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan hadirin semua yang saya hormati, yang saya banggakan. Juga hadir di sini asosiasi kepala desa, asosiasi BPD, asosiasi perangkat desa, dan berbagai asosiasi pamong kerajaan di desa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berkumpul dalam momentum strategis nasional yang disebut dengan Sapa Desa, yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus wilayah Jawa Timur dan pengurus daerah Kabupaten Lamongan Abdesi Merah Putih. Atas nama pemerintah Kabupaten Lamongan, saya menyampaikan selamat datang khususnya kepada Pak Menteri Desa, Pak Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal beserta seluruh jajaran, dan juga dari Badan Narkotika Nasional dan seluruh jajaran yang membersamai di Kabupaten Lamongan ini, karena Kabupaten Lamongan ini, Pak Menteri, dapat saya sampaikan bahwa jumlahnya terbanyak di Jawa Timur, karena Lamongan ini jumlah desanya 462 desa dan 12 kelurahan, sehingga jumlahnya 474 desa. Lumayan besar. Dan
Dan yang lebih membanggakan, saat ini semuanya telah berstatus sebagai desa maju dan mandiri. Lamongan ini berada pada posisi strategis, ya, yang disebut dengan kawasan gerbang Kertasusila, Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Lamongan. Sehingga kemarin saya matur ke Pak Wagub bahwa kalau gerbang Kertasusila ini tanpa Lamongan jadinya tidak maju karena gerbang Kertasusila. Dan dapat kami sampaikan bahwa Lamongan ini berperan sebagai lumbung pangan nasional yang bertumbuh pada kekuatan desa. Siap pagi tadi, Bapak Ibu semuanya, kami membersamai Bapak Menteri mengunjungi desa Plosowayu. Dan desa Plosowayu ini adalah untuk meninjau progres pembangunan gerai KDMP serta praktek baik, ya, kolaborasi dengan BUMDes dan juga SPPD yang ini sebagai wujud nyata daripada penguatan struktur ekonomi yang berbasis desa. Pak Menteri dan hadirin semua yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran DPP Apdesi Merah Putih. Terima kasih atas kepercayaannya sehingga dan juga dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal yang menjadikan Lamongan ini sebagai lokasi sahabat desa pertama di Jawa Timur. Terima kasih. Kegiatan ini sangat strategis dan visioner karena berorientasi pada pemberdayaan desa secara komprehensif yang meliputi digitalisasi desa, kemudian peningkatan kualitas SDM, pemberantasan narkoba, penguatan literasi hukum, serta perluasan jejaring kolaborasi seluruh dan tentu seluruh kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam menjadikan desa yang mandiri, modern, dan berdaya saing, sekaligus memperkokoh ekonomi kerakyatan dari desa. Semangat tersebut telah sejalan dengan cita Bapak Presiden Prabowo, khususnya poin ke-8, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Arah ini juga selaras dengan misi 1 RPJMD Lamongan, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan. Melalui program prioritas Desa Pintar, Lumbung Pangan, program Pramasila, dan UMKM naik kelas, kami berfokus untuk mendorong hilirisasi sektor unggulan daerah agar memberi nilai tambah ekonomi desa. Komitmen ini penting karena pembangunan desa hari ini tidak lagi semata soal infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan juga tata kelola desa yang efektif. Pak Menteri dan hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini sehingga kami melaporkan seluruh program prioritas Bapak Presiden semuanya telah landing dengan baik di Kabupaten Lamongan, selaras dengan program prioritas dan juga program Nawabakti Satya Jawa Timur. Sebagai wujud konkret, saat ini telah berdiri 474 koperasi desa merah putih. Insya Allah terbanyak di Jawa Timur. Dan dengan 103 koperasi aktif, artinya sebelum ada KDMP ini sudah ada 103 koperasi yang aktif. Dan KDMP ini mengelola berbagai unit usaha, mulai dari perdagangan bahan pokok, subsidi pertanian, saprodi, pangkalan LPG, kemudian hingga suplai pangan, program makan bergizi gratis MPG dengan omset awal 455 miliar 597.790
rupiah dan terus meningkat. Insya Allah sampai hari ini juga akan terus meningkat omset yang dikelola oleh KDKMP ini. Untuk percepatan pembangunan gerai, pemerintah Kabupaten Lamongan telah menginventarisasi dan mengajukan 429 aset ke Sinkopdes yang bersama dengan Pak Galim terus dimonitor setiap harinya. Saat ini masih terdapat 10 koperasi yang berproses di BPWS karena tanahnya masih menjadi kewenangan BPWS, dan juga 16 koperasi yang tanahnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan. Itu kami juga mohon dukungan untuk percepatan perizinan. Hingga kini ada 202 gerai koperasi KDKMP yang telah terbangun, dan insya Allah berbanyak secara nasional juga. Ada 202 yang sudah terbangun. Ekosistem hilirisasi desa tercermin dari kolaborasi KDMP Karangkembang di Kecamatan Bapa dan 8 KDMP di Kecamatan Lamongan yang berkolaborasi dengan SPBD, serta sinergi BUMDes KDKMP yang tadi ditunjuk oleh Pak Menteri, yakni di Desa Plosolayu, yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai pemasok pangan. Sebagai bentuk keteladanan, saya juga telah menjadi anggota KDKMP bagian udara. Dan pada hari korporat kemarin kita telah meluncurkan surat mewajibkan seluruh ASN di Kabupaten Lamongan ini untuk menjadi anggota KDKMP di masing-masing koperasi di desanya. Ya. Kalau misalnya tinggalnya di Surabaya, juga harus dilokasi kantornya di mana. Insya Allah hari ini kita terus memantau, melaporkan. Kemarin karena secara dengan hari Korpi. Ya. Jadi kita harapkan dengan menjadi anggota koperasi KDKMP, nanti para ASN menjadi motor bergerak sekaligus teladan di wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Sekarang dengan itu Pak Menteri, kami juga melaporkan bahwa dari 462 desa di Kabupaten Lamongan ini sebanyak 447 BUMDes telah berbadan hukum dengan 22 BUMDes kategori berkembang dan 18 BUMDes kategori maju. Ke depan kami terus mendorong sinergi BUMDes dengan KDKMP, khususnya melalui pemanfaatan 20% dana desa untuk usaha ketahanan pangan. Pada momentum ini pula, izinkan kami menyampaikan harapan agar ke depan terdapat kelonggaran kebijakan untuk penggunaan dana desa sehingga lebih adaptif dan disinergikan dengan tematik pembangunan serta program prioritas daerah desanya. Para kepala desa di Lamongan kemarin juga menitipkan kepada kami, Pak, berharap bahwa untuk penundaan penyaluran dana desa akibat PMK 81 tahun 2025 ini nanti ke depan tidak kembali terulang. Sudah saya sampaikan dan tentu seiring dengan mekanisme dan konsistensi jadwal untuk penyaluran, dan tentu forum ini juga menjadi ruang harapan sekaligus jawaban atas keresahan para desa. Pak Menteri dan hadirin sekalian yang saya hormati, Lamongan juga terus mengokohkan perannya sebagai lumbung pangan nasional. Produksi padi mencapai 1,175 juta ton dengan produksi perikanan lebih dari 130 ton per tahun, dan juga hubungan layanan SOPG dan SPG ini beroperasi di 79 titik untuk menjangkau sampai dengan hari ini 244.730 penerima manfaat dari SPG ini, dari MPG ini, termasuk
untuk balita dan ibu hamil. Pemeriksaan kesehatan gratis telah menjangkau kepada 461.000 warga atau sekitar 91,64% yang ditargetkan kepada kami dan menempatkan Lamongan ini pada peringkat ke-6 di Jawa Timur untuk pemeriksaan kesehatan. Terima kasih dan insya Allah segera akan kita tuntaskan sampai dengan 100%. Sekolah rakyat juga telah melayani sebanyak 75 siswa prasejahtera dan sampai saat ini terus berlangsung di Kecamatan Blodong. Mudah-mudahan tahun depan telah kita siapkan lahan seluas 6 hektar dan segera bisa dibangun di Kabupaten Lamongan untuk sekolah rakyat. Kemudian implementasi dari program tersebut merupakan dari sebuah kerja bersama yang konsisten melalui sinergi pentaneling termasuk sinergi bersama pemerintah desa. Dampaknya nyata dan terukur pada triwulan 3 tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi Lamongan mencapai 5,38%. Angka kemiskinan juga berhasil ditekan menjadi 12,03% dan indeks pembangunan manusia terus naik menjadi 75,95%. Capaian ini menegaskan bahwa pembangunan yang dimulai dari desa ketika dikelola secara kolaboratif dan berkelanjutan mampu menghadirkan manfaat konkret tidak hanya bagi daerah tetapi juga bagi pembangunan nasional. Pak Menteri dan hadirin semuanya yang berbahagia, selanjutnya saya menyampaikan selamat dan sukses kepada pengurus Apdesi Merah Putih Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan yang tadi telah dikukuhkan. Pengukuhan kali ini spesial karena dihadiri langsung oleh para pejabat negara dan momentum ini adalah menjadi awal tanggung jawab kolektif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Rangkaian kegiatan ini mencerminkan komitmen kesejahteraan desa, komitmen Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, BNN, dan juga pada sektor yang lain dalam memastikan bahwa program nasional benar-benar hadir dan memberi manfaat nyata, sekaligus peneguhan bahwa pusat dan daerah adalah satu orkestrasi pembangunan. Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan komitmen penuh dalam mendukung aspirasi Bapak Presiden melalui berbagai pilot proyek Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal. Masa depan Indonesia ditentukan oleh seberapa kuat desa menjadi lokomotif dalam perubahan. Disinilah kita bersama untuk mengawal, memastikan dan menerjemahkan cita Bapak Presiden menjadi manfaat yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Mari kita sambut tahun 2026 dengan optimisme yang lebih kuat, arah yang lebih inklusif, dan juga harapan yang lebih terang. Terima kasih. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Ibu Persanaria sebagai perwakilan Mendagri, beliau pernah jadi PJ Wali Kota Kediri dulu ya. Kemudian, jadi sudah kita itu orang Jawa Timur, Bu. Mohon dukungannya untuk Jawa Timur. Bupati Lamongan, Pak Yono Effendi beserta Mas Wahyu Dirahmat juga hadir pada kesempatan ini. Forkopimda Kabupaten Lamongan dan di Kapolres, Kajari, Ketua DPRD, dari pengadilan, dari seluruh elemen yang mohon sudah tidak jauh-jauh dari Bupati Malang, ini Kajari Baik, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, Bapak Brigjen Polisi Budi Mulyanto, dan
dari Kementerian Pertanian Bapak Kem Rahman, Pak Sekda Lamongan, dan seluruh jajaran. Dan yang teristimewa Ketua Umum Abdesi Merah Putih Bapak Asep Anwar Sadar, beserta Ketua Abdesi Jawa Timur sebagai tuan rumah, lalu seluruh keluarga besar Abdesi, mana suaranya masih semangat semua siang ini. Abdesi, kepala desa, perangkat desa, kepala koperasi desa, pendamping koperasi desa, dan semua insan desa yang tentu sangat berbahagia karena Pak Menteri Desa hadir langsung pada kesempatan ini. Pak Menteri, saya mungkin karena waktu tidak berpanjang-panjang. Di Jawa Timur jumlah total desa ini 7.721 desa. Pak Kepala PMD juga hadir bersama kami. 7.721 desa ini juga kemudian diiringi jumlah penduduk yang sangat banyak, 42 juta penduduk. Dan ini tentu menjadi tantangan mengingat luas Jawa Timur ini 48.000 km persegi. Besar, lebih besar bahkan dari negara Belanda, 42.000 km persegi. Tapi jumlah penduduk Belanda cuma 17 juta, kita 42 juta. Artinya memang kepadatan penduduk di Jawa Timur, dan saya yakin ini juga ditemukan di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Jogja, dan Banten, ini luar biasa. Sehingga karakteristik desa di Jawa Timur maupun di Pulau Jawa mungkin berbeda dengan di provinsi lain, di mana tekanan penduduk terhadap ekologi desa juga bukan sesuatu yang mudah untuk kita abaikan. Nah, di sini kalau kami tidak ada angka baku yang menjadi rujukan saat ini, tapi tingkat urbanisasi di Jawa itu diperkirakan 55 sampai 60%. Artinya masih ada 35, saya ulangi, 40 sampai 45% penduduk. Jadi dari 42 juta, 20 juta ini ya tinggalnya masih di desa. Dan kontur di Jawa Timur ini banyak daerah pegunungan. Saya pernah jadi bupati Trenggalek, Pak Menteri, lebih dari separuh wilayahnya itu bahkan hampir 23 pegunungan. Sebenarnya negara seperti Jepang itu juga mirip konturnya, 23 pegunungan. Tapi yang membedakan, masyarakat mereka itu tinggalnya di pesisir di daerah perkotaan. Maka di sana kita lihat banyakkan mereka tinggal di apartemen 4 lantai, 5 lantai. Bahkan saya dulu kuliah di kota kecil namanya Belu, itu kota kecil, ya lebih kecil dari Lamongan itu kan Pak kalau kota itu. Tapi kemudian banyak sekali yang tinggal di apartemen atau di bangunan tingkat 4, 5, mereka nyebutnya medium rise atau low rise building. Sehingga daerah pegunungan itu tidak banyak permukiman. Nah, kita sekarang sedang muncul kesadaran baru yang sangat-sangat penting terkait kesinambungan ekologi. Apalagi dengan kejadian di Sumatera yang tentunya memprihatinkan bagi kita semuanya. Tentunya kita tidak terlepas di Jawa Timur kita menghadapi sorotan yang sama. Memang tidak jaminan, buktinya daerah yang tidak padat penduduk juga bisa saja mengalami degradasi ekologi. Tapi apa? Yang pada penduduk mungkin lebih besar lagi tekanannya. Di saat yang sama, 7.721 kepala desa dan perangkatnya dituntut untuk menggenjot perekonomian desanya sekencang mungkin. Betul tidak? Harapan pemilih Panjenengan, harapan warga Panjenengan adalah Panjenengan bisa menggenjot ekonomi sekencang mungkin. Betul? Nah, inilah yang kemudian memang menjadi tantangan besar bagi kita. Bagaimana menyeimbangkan? Akan ada desa-desa di Jawa Timur yang mungkin menemukan dirinya menjadi zona hijau. Bahkan bukan saja mereka harus ngerem pembangunan ke depan, yang sudah ada mungkin harus dikonversi kembali menjadi area hijau. Kalau area hijau ini linear dengan pangan mungkin enak karena ada nilai ekonominya. Tapi kalau betul-betul untuk konservasi, tentu ini menjadi tantangan. Nah, keberadaan dari organisasi seperti Abdesi ini, Abdesi Merah Putih ini luar biasa. Karena Abdesi Merah Putih harapan kita bisa menyatukan seluruh potensi desa dari kepala desanya, perangkat desanya, pemusyawaratan desa, PR-nya, sampai ke bahkan Karang Taruna dan semua elemen
untuk mengadvokasi isu-isu yang dihadapi. Tentu kita percayakan kepada Pak Menteri Desa sebagai bapak kita semua dalam pembangunan desa. Jawa Timur siap untuk mendukung pimpinan Bapak Menteri dan Pak Wamen untuk mensukseskan. Karena begini, kalau kita ikut model di depan, itu artinya kita menyuruh anak-anak muda kita untuk pindah dari desa ke kota. Tapi saya percaya bahwa hari ini untuk bisa menjadi generasi muda yang terhubung secara global, generasi muda yang bisa berkompetisi secara global, maka tidak harus pergi ke kota, tetap ada di desa. Mereka bisa menjadi insan terbaik dalam peta persaingan global. Kenapa demikian? Karena infrastruktur semakin dibenahi, konektivitas semakin menjalar ke seluruh pelosok-pelosok, meskipun tidak mudah. Jadi kalau daerah pegunungan terus berharap bisa punya jalan 4 lajur itu ya tentu berat, betul nggak? Iya Bapak. Ya, kalau daerah pegunungan terus kita bikin 4 lajur kan ekologinya yang jadi bahaya. Ya, maka kita tahu ada keterbatasan ke depan. Tapi sekarang yang bisa kita sambung, kalau kita tidak bisa menyambung jalan, mari kita sambung internet yang cepat untuk anak-anak muda di desa. Kan gitu. Jadi ini yang kita yakini menjadi program Pak Menteri. Ini sangat mengapresiasi Pak. Kalau di Lamongan tadi kita salah satu daerah yang memang kami juga apresiasi Pak karena prestasinya dalam pembangunan desa. Maka untuk Jawa Timur alhamdulillah kita telah menjadi peringkat pertama nasional dengan jumlah desa mandiri terbanyak di seluruh Indonesia. Berdasarkan keputusan Bapak Kepmendes PDTT 343 2025, total sampai hari ini ada 4.716 desa mandiri yang ada di Jawa Timur. Ini peningkatan 17,34%. Siapa lagi yang harus kami ucapkan terima kasih kalau bukan seluruh insan-insan pemerintahan desa yang telah bekerja keras luar biasa. Karena itu terima kasih. Kami juga menjalankan aplikasi namanya Sibermata Desa. Intinya satu portal yang membuat pembelajaran mandiri bagi aparatur desa lebih mudah untuk kemudian meningkatkan kompetensi. Dan kami dari Pemprov memang Pak Menteri, Pak Bupati sama kita dengan kami ini dengan Bu Gubernur, kita punya tantangan fiskal di 2026. Tentu rekan-rekan abdesi tahu ya kondisi keuangan daerah. Tapi sebenarnya begini Pak Menteri, kalau kami ini kan ada DAK, DAU. Jadi DAK, DAU ini kalau DAU kan memang pemakaian meskipun ada earmark tapi relatif disesuaikan dengan apa yang menjadi prioritas dari masing-masing kepala daerah. Kalau DAK sudah dispesifikasikan, sudah jelas. Nah, mudah-mudahan juga salah satu yang kita coba tetap jalankan dengan perjuangan tapi adalah model BK Desa, bantuan keuangan desa. Jadi spesifik sudah jelas apa yang mau dibangun di tiap desa, sehingga di tiap desa. Nah, mudah-mudahan di tengah keterbatasan ini kami mohon pemakluman dari rekan-rekan abdesi, tapi kami juga mengimbau seluruh bupati, ada 2 kepala, bahwa di tengah keterbatasan mari kita tidak melupakan afirmasi anggaran kita kepada pemerintahan desa yang ada di Jawa Timur. Ya, mudah-mudahan nanti bisa juga dari pusat bisa program yang model. Jadi mungkin tidak gelondongan dana desa, tapi spesifik sesuai prioritas nasional bisa terus kita jalankan. Ini kami di sini sinergi terus Pak, ada Pak Akib nih, kita dari DPRD Provinsi. Mudah-mudahan kami akan selalu Pak sinergis dan lurus dengan arahan Bapak Menteri Desa, Wamen, untuk menjalankan seluruh prioritas pembangunan desa. Dan kebetulan hadir Pak Sestama PNM juga dalam konteks narkotika, kita berharap bahwa kita bisa terus memerangi narkotika. Pemilihan untuk mensinergikan di unit desa ini tentu sangat strategis. Kita siap untuk menjalankan arahan dari Bapak Sestama dari BNN. Sekali lagi selamat untuk abdesi merah putih di seluruh Indonesia dan juga kepada saudaraku semuanya abdesi merah putih Jawa Timur. Semoga Indonesia yang akan mencapai keemasan di 2045 adalah Indonesia yang desanya juga telah mencapai keemasan. Selamat Hari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu,
salam bahagia buat kita semua. Bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini dari pagi tadi kita tetap semangat untuk memastikan bahwa pikiran, tenaga kita ini terus kita maksimalkan untuk kebaikan di negeri yang sangat-sangat kita cintai. Yang terhormat Pak Wamendes, Wakil Menteri Desa dan Pemuda dan Tunggal Pak Amarisa Patria, ini sekutu saya nih Pak, karena dari sebelum DPR tahun 2000 saya sudah bersama beliau. Jadi Pak Prabowo menduetkan saya dengan Pak Rizal cocok. Apalagi Pak Gerindra itu belum pernah bertemu dulu Pak, selalu setia. Terima kasih Pak Wamen, ini bergerak terus ini. Yang saya hormati Pak Sistema BNN, Pak Irjen Pol Tantan Sestiana. Ini BNN menjadi negara terdepan untuk memastikan narkoba tidak boleh merajalela Pak ini. Yang saya hormati Pak Wagub, ini anak muda ini, Pak Ibil Istianto Darda, dan saya selalu mendukung beliau. Tadi saya bisik-bisik Pak, dua kali jadi Wagub, yang tak boleh 3 kali, berarti maju gubernur. Betul. Dan almarhum adik beliau dulu bersama kami. Apalagi kalau istrinya satu kampung sama saya di Bugis Selatan. Yang saya hormati juga Pak Bupati, ini sudah pernah ke rumah saya ini, Pak Yono Dependi. Kita doakan Lamongan tambah hebat dan tambah luar biasa, beserta seluruh Pemda lebih bisa mandiri, Pak. Kemudian apalagi Lamongan ini Pak Bupati, saya sudah keliling ke Bangka Belitung, Gorontalo, itu desanya nggak lebih dari 300 Pak, dipimpin oleh seorang gubernur. Lamongan ini 462 dipimpin seorang bupati, untuk hebat. Dan tadi Kopdesnya sudah bagus, Bumdesnya sudah bagus, maka sudah tepat Pak Anwar Sadas, Ketum Apresi Merah Putih, meletakkan kegiatan Sabah Desa ini di Lamongan. Mudah-mudahan energi positif dari Lamongan ini bisa kita sebarkan ke seluruh desa di Indonesia. Selamat ke Lamongan. Dan saya kenal baik dengan Pak Bupatinya, ini orang baik. Insya Allah Lamongan akan semakin mendunia dari berbagai prestasi yang baik. Baik Bapak Ibu, kita berkumpul pada hari ini, kami dari Kementerian Desa ingin memastikan, tadi Pak Wakil Gubernur, anak muda kita tadi, sudah menyebut Jepang. Jepang itu Bapak Ibu, hari ini 93%, hampir 94%, rakyat Jepang itu meninggalkan desa. Desa-desa di Jepang itu kosong hari ini. Tadi banyak tinggal di apartemen, dan di 3 kota besar aja, di Kyoto, Tokyo, dan Osaka, sama kota-kota kecil. Ini tragedi Jepang nih Pak hari ini. 94% desanya kosong. Apa yang terjadi? Rumah yang dulu 20 miliar sekarang dijual sama pemerintah Jepang 7 juta rupiah nggak laku. Jadi kalau ada orang Lamongan belum punya rumah bisa beli di Jepang Pak. 7 juta doang, bagus nih. Ini 7 juta. Kalau di Lamongan baru dapat fondasinya kali ya. Inilah maksud kami Bapak Ibu, ketika desa itu dilupakan atau tidak menjadi perhatian serius, maka Jepang sekarang mengalami persoalan yang sangat serius. Pertumbuhan ekonominya minus, pertumbuhan penduduknya juga minus Pak. Yang lahir dengan yang meninggal lebih banyak yang meninggal. Dan banyak sekarang gadis Jepang atau bujang Jepang itu nggak mau menikah. Jadi kalau ada Pak Bupati, Pak Wagub mau nambah pintu lain, boleh ke Jepang. Kalau berani Pak Wagub. Kalau saya Pak Mendes, Pak Wamendes saya berani. Cuma hanya berani menyarankan orang saja Pak. Jadi banyak sekarang gadis Jepang tidak mau menikah karena persoalan kehidupan ekonomi, pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Sekali lagi,
desa di Jepang kosong hari ini, kami sudah MOU dengan beberapa lembaga Jepang untuk mengisi desa-desa di Jepang, Pak Wagub. Nah, mungkin juga dari Jawa Timur bisa kita kirim nanti di Jepang, ya. Saya bilang boleh juga, berarti kita bisa membalas menjadi Jepang. Dulu Jepang menduduki kita, sekarang kita duduki desa-desa di Jepang, ya. Nah, kemudian Korea Selatan. Korea Selatan itu tetangga Jepang, agak jauh, masih di Asia Timur sama-sama. 83% desa juga kosong. Banyak di Seoul dan Busan. Nah, kita, kenapa yang saya sampaikan Bapak Ibu? Jumlah desa di Indonesia 75.000. Kalau nggak diurus, kejadian Jepang dan Korea Selatan akan terjadi. Dan tanda-tandanya sudah ada sebenarnya di Indonesia. Anak muda jarang mau tinggal di desa. Betul nggak Pak? Sarjana malu tinggal di desa sekarang. Lebih baik dia nganggur di kota daripada tinggal di desa. Paling desa posisinya banyak. Nah, inilah PR kita semua. Perlu kolaborasi dari pemerintah provinsi, kabupaten, kemudian pusat, Apdesi, Apetnas, semuanya, PBDI, perangkat desa. Maka lahirlah Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo. Baru Bapak Prabowo yang meletakkan Asta Cita itu menyebut nama desa langsung. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dari dua sisi mata uang. Pemerataan ekonomi sekaligus kita ingin mengentaskan kemiskinan. Karena kemiskinan, SDM yang masih rendah, kemudian perusahaan yang lain itu banyak di desa. Maka kita terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah meletakkan Asta Cita ke-6 ini menyebut langsung nama desa. Dan insya Allah kalau kita bangun desa, sekaligus kita bangun Indonesia. Maka kami dari Kementerian Desa, Bapak Ibu, itu sudah menyiapkan atau melakukan 12 aksi bangun desa. Nah, ini tadi saya kira dari Pak Wagub, dari Pak Bupati, dari Pak Sistema BNN, dari Pak Anwar Sadat, itu sudah nyambung. Dan 12 aksi bangun desa ini ada BUMDesnya, ada KOPDesnya, ada desa tematik, desa suasana pangan, suasana energi, suasana air, desa ekspor, desa wisata, kemudian desa bebas narkoba, pemuda-pemudi pelopor desa, dan lain sebagainya. Inilah cara kita menjawab supaya kejadian Jepang itu tidak terjadi di Indonesia. Bayangkan kalau semua desa yang 7.700 di Jawa Timur itu kosong dan bergerak ke Surabaya atau di kota-kota besar di Jawa Timur, itu mengerikan. Nah, maka kami punya sekarang program, Pak Bupati, kita ajak anak-anak muda pulang ke desa, Pak Wagub. Memang perlu diganti gayanya, caranya. Sekarang orang mungkin malu, kamu kerja apa? Saya kerja ternak lele. Mungkin mereka malu. Bisa-bisa nggak dapat calon mertua yang baik. Tapi kalau dibuat perusahaannya, dibuat lembaga ekonominya, kamu sebagai apa? Saya Direktur Utama Berdikari Lele Sejahtera. Direktur Utama. Kalau calon mertua nanya, kamu kerja di mana? Saya Direktur Utama, ini kartu nama saya, Pak. Betul, walaupun lele itu jangan dapat enteng. Sekarang dibutuhkan banyak oleh SPPK, duit. Atau dia nanam melon, nanam semangka, nanam jagung. Sekarang kebutuhan banyak sekali. Contoh di Kaliwedi, Seragen, desa itu miskin sekali. Sekarang anak muda pulang ke sana dan dia bahkan juara 1 ketahanan pangan, Pak Wagub. Anak muda semua sarjana pulang ke desa itu, dia bangun melon, bangun peternakan ayam petelur dan lele. Dia bikin usaha CEO. Wah, itu gagah tuh CEO kan, luar biasa CEO melon. Ya tapi nggak apa-apa. Ini merubah cara berpikir orang desa itu, Pak. Karena kalau bujangan datang ke rumah calon mertuanya, kalau tanya kamu nanam apa? Nanam melon, langsung disuruh pulang. Cuma kamu sama, saya bisnis melon. Saya sudah pasarkan ke seluruh SPPG di Jawa Tengah. Pendapatan saya sekian, langsung dinikahkan mungkin, Pak. Nah, artinya Pak Bupati, Pak Wagub, semua kita di sini, mari kita rubah cara pandang kita memandang desa itu. Bahwa desa itu bukan yang mesti kita pinggirkan, tapi mesti kita muliakan sekarang. Dengan cara apa? Tadi program Bapak Presiden sangat banyak.
dan semua itu bisa menghasilkan uang. Koperasi Desa Merah Putih luar biasa, ya. Nanti akan semua kegiatan ekonomi mendekat kepada rakyat, pupuk, LPG, simpan pinjam dan lain sebagainya. BUMDes. Nah, ini saya sampaikan di forum terhormat ini. Badan usaha milik desa dan koperasi Desa Merah Putih tidak perlu dibenturkan. Tidak perlu dibenturkan. Sama-sama saling membesarkan. Tadi bangkit berdaya di Desa Wosowayu, mana Pak Agus Susanto datang? Nah, itu BUMDes sudah bagus, Kopdes juga bagus, tidak perlu diributkan, dua-duanya boleh. Karena saya langsung tanya Bapak Presiden waktu itu, sama-sama kita hidupkan, sama-sama kita besarkan. Jadi Kopdes dan BUMDes tidak perlu kita persoalkan, sama-sama kita jaga, karena biasanya unit usahanya agak berbeda. Ya, tadi ada peternakan domba, ada lele, silakan terus untuk BUMDes. Kopdes, sembako, pupuk dan lain sebagainya. Kemudian ada juga MBG sekarang, makan siang bergizi. Ya, itu butuh banyak. Saya minta Pak Wagub coba nanti di 7.700 desa itu dipetakan Pak Wagub untuk memenuhi rantai pasok MBG itu. Karena nanti Pak, Ibu, di Jawa Timur penduduknya yang 40 juta lebih tadi, sekian ribu dapur, itu butuh bahan baku yang banyak Pak, telur yang banyak. Kalau kita tidak menaikkan produksi, maka akan terjadi inflasi. Nah, itu kerjanya Pak Mendagri itu. Kalau udah inflasi, jago ke Pak Tito, bosnya Ibu Janarian. Supaya nggak inflasi sekarang Pak, kalau kita buat desa ekspor Pak, mungkin di Lamongan kalau nanti dibuat desa ekspor, apa desa ayam telur, ya ayam petelur, desa lele, desa nila, desa jagung, desa melon, karena ini kebutuhan banyak sekali. Dan ini uang. Jangan sampai Lamongan ambil dari daerah lain kebutuhan apa MBG-nya. Atau Jawa Timur impor dari daerah lain, jangan Pak. Karena ini akan memberikan peluang ekonomi yang luar biasa. Nah, oleh karena itu para kepala desa melalui APC Merah Putih, mungkin melalui BPD, perangkat desa, tolong ini belum ditangkap. Ini cara Bapak Presiden memastikan rantai pasok itu benar adanya. Tapi itu nggak cukup. Kita perlu juga menjaga stabilitas di desa. Contoh kita punya desa bebas narkoba. Ini Pak, tantangan luar biasa. Narkoba ini kalau nggak kita berantas merusak Pak. Orang nanti malas bertani, malas beternak lele, malas melihara apapun, maunya senang. Dan tingkat kerimanan bisa meningkat di desa ini. Maka narkoba harus dijadikan musuh bersama. Tidak boleh kita biarkan menyasar ke semua kalangan. Sekarang luar biasa. Narkoba itu bukan hanya di kota, tapi mulai masuk ke desa. Bukan hanya orang kaya yang disasar, kalau mulai orang miskin. Bukan hanya artis, kalau orang biasa disasar. Ya, pegawai negeri, kalangan dewan, pengusaha, perempuan, laki, hampir semua ada yang kena. Nah, maka kita melalui Desa Bersinar, kolaborasi dengan Pak Kepala BNN dan jajaran juga penting. Nah, itulah pentingnya desa. Hampir semua persatuan ada di desa. Maka melalui Sabah Desa ini, saya berharap untuk Pak Wakil Gubernur yang terhormat, Jawa Timur ini jadi contoh Pak. Jadi cerita yang membanggakan. Kalau saya ke provinsi lain itu akan saya ceritakan bahwa desa-desa di Jawa Timur itu guyup, bersatu, hebat, maju, mandiri. Nah, itu bisa kita ceritakan. Maka mohon sekali lagi kerjasama ini benar-benar kita kawal dan semua ini. Membangun desa itu bukan hanya bangun jalan. Tadi disinggung oleh Pak Wakil Gubernur bagaimana dana desa ke depan. Insya Allah para kepala desa, saya dan tim di Kemendes sudah menyusun peraturan Menteri Desa untuk dana desa ke depan. Kami insya Allah tidak akan menjatuhkan persentase lagi. Silakan para kepala desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan dari masing-masing. Kami hanya menyiapkan menu saja. Ibarat Bapak masuk restoran, mau pesan sup buntut silakan, mau pesan pecel lele silakan, mau pesan soto Lamongan silakan. Kami buat menunya saja. Ketahanan pangan, kemudian listrik, kemudian infrastruktur, kemudian fasilitas termasuk fasilitas narkoba, stunting, itu kami siapkan menunya saja. Melalui musyawarah desa diputuskan, oh desa ini butuh ini melalui BPD, ya BPD mengundang musyawarah desa dari menu yang kami
tampilkan itu yang mana diputuskan itu bisa. Jadi silakan nanti dimusyawarahkan. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Mari desa ini sangat penting, sangat strategis, karena kalau kita membangun desa sekaligus membangun Indonesia. Dan narkoba harus menjadi musuh bersama kita. Tidak boleh perangkat desa, kemudian BPD, kepala desa, mereka adalah orang yang mulia di desanya, tentu menjadi panutan, tidak boleh terlibat dengan narkoba. Maka kita terus munculkan yang positif, kita lahirkan desa ekspor, desa wisata, desa tematik, dan yang lainnya. Ini pokoknya mari semua potensi kita maksimalkan. Karena itu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat kepada Apdesi Merah Putih Jawa Timur yang baru saja dilantik bersama Apdesi Merah Putih Lamongan. Kita dukung terus pemerintah Provinsi Jawa Timur, salam sama Bu Gubernur, Bu Kofifa. Kita dukung terus pemerintah Lamongan dan seluruh pemerintah Indonesia, karena pemerintah hadir untuk memperbaiki, untuk melahirkan kesejahteraan dimanapun rakyat berada. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum saya tutup, ini ada satu pantun saja.